Kemarin kemarin sore yang ngisi siapa? Kemarin sore itu siapa ya? Kan antum betul. Kemarin sore Pak Nopriadi, Ustaz Nopriadi. Oh, Ustaz Apri. Sebelumnya lagi siapa? Kenapa? Sebelumnya lagi siapa? Yang suaranya belum. Ini sudah bisa belum? Baik, moderator apa sudah siap? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Baik, teman-teman pemirsa RDH yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan di mana turunnya Al-Qur'an melalui Rasulullah Muhammad SAW dari Sang Pencipta alam semesta, pencipta kehidupan, pencipta manusia, pencipta kita semua, yang insya Allah Al-Quran itu diturunkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maupun mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Maka dari itu, Al-Quran sebagai pedoman kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ramadan adalah bulan di mana turun keberkahan yang luar biasa. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Dulu ketika para sahabat Rasul juga pun di bulan Ramadan sering sekali berjuang untuk berfutuhat, menyebarkan agama Islam. Begitupun saat ini ya, di masa wabah pandemi yang begitu mengerikan ini yang sudah memakan banyak jiwa. Ini lagi-lagi umat muslim dan umat-umat yang lain diusul dengan perjuangan kita melawan COVID-19 ini. Dan itu tepat di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang memang bulan perjuangan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan umat Islam itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Nah, dari demikian, saat pandemi yang saat ini, yang mengerikan ini, tidak akan menyurutkan kaum muslimin untuk terus berjuang. Ya, ini adalah wabah COVID ini adalah kodok dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ini bukan memperlemah kita, tapi menjadikan wabah ini sebagai semangat yang justru dengan adanya wabah ini kita terus beramal dan insya Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, pahalanya yang dipergandakan. Maka dari itu, sudah senantiasa kita terus bersyukur Subhanahu Wa Taala, terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dalam pikiran kita itu terbesit atau tidak memikirkan Allah sama sekali. Naudzubillah min dzalik ya. Maka itu kepada saudara-saudara sekalian, senantiasa terus mengingat Allah SWT dengan mengucapkan syukur, dan kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam hingga saat ini kita dapat merasakan namanya Islam. Nah, jamaah sahabat-sahabat RDH yang insya Allah dimuliakan Allah,
insya Allah pada sore kali ini kajian RDH tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu kita live streaming di YouTube, maka pada sore kali ini kita live streaming di Facebook ya, karena ada beberapa kendala yang baru diusahakan oleh tim RDH itu sendiri. Makanya untuk sore kali ini kita live streaming di Facebook. Nah, insya Allah pada kajian sore kali ini kita akan mengangkat tema menjadi pemuda Yeniseri kedua. Nah, kita sudah tahu ya kalau Yeniseri ini merupakan pasukan elit pada era kekhalifahan Turki Utsmani ya, yang dimana pasukan itu adalah pasukan yang luar biasa kuat yang ditakuti di seluruh Eropa bahkan di dunia. Dan itu menjadikan kekhilafan Turki Utsmani sebagai negara yang kuat pada waktu itu. Nah, kisah hero ya, kisah fenomenal dari kehebatan Yeniseri ini ketika pasukan ini mampu mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW pada yang saat itu dipimpin oleh sebaik-baiknya pemimpin, yaitu Sultan Muhammad II yang kemudian diberi gelar Al-Fatih. Nah, itulah kehebatan pasukan Yeniseri pada waktu itu. Inggris Syariah. Nah, kemudian untuk sore kali ini kita dibersamai oleh Ustadz Hidayat Ariyanto ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah ya sudah berada di Turki ya, Lat? Alhamdulillah. Ya, background-nya aja. Alhamdulillah masih background-nya. Insya Allah nanti bisa bareng-bareng ke sana ya. Amin. Amin ya Allah. Nah, kita sudah bersama dengan Ustadz Hidayat Ariyanto ya. Beliau ini adalah owner dari Khalifah Kids. Beliau juga pengurus pusat komunitas Yuk Ngaji. Beliau juga sebagai trainer, motivator, dan lain sebagainya. Insya Allah beliau ini pemuda yang sangat luar biasa ya. Karena menjadi pemuda Yeniseri kedua. Insya Allah beliau ini bagian dari pemuda itu. Nah, insya Allah. Nah, beliau ini sedikit profil beliau ya. Beliau ini lahir di Sleman ya, di Jakarta pada 11 Januari 1980. Nah, masih kelihatan muda nih. Airan Jogja ya, dekatnya Mas Sigit. Kenapa? Dekatnya Mas Sigit. Ya. Sleman. Wah. Saya Jogja lantai 1, Mas Sigit lantai 2. Oke, Sleman. Ya, kayak saya lantai 2 Gunung Kidul ya. Nah, sekarang beliau berada di tempat tinggalnya di perumahan Cimahpar Residen Blok E20 Cimahpar Bogor Utara Bogor Kota. Nah, beliau pendidikan terakhir beliau di J10 Surakarta. Jadi dulu stay Hampara itu bermula dari J10 Surakarta. Jadi kakak kelas gitu. Ya, ini kita reuni ketemu adik kelas. Kakak kelas tapi nggak jauh kan, termasuk pemuda ya. Nah, untuk mempersingkat waktu saja ya, Tat. Mungkin nanti akan dipaparkan oleh materi bagaimana sih Yeniseri ini, bagaimana Yeniseri ini bisa menjadi pasukan yang luar biasa yang dimana pasukan itu sudah mampu menjawab bisyarah Rasulullah. Nah, itu nanti kemudian bagaimana kita itu sebagai pemuda khususnya, walaupun semua bisa menjadi pemuda ya, semangatnya yang paling enggak. Kita ambil dari Yeniseri ini. Untuk itu kepada Ustadz Hidayat, falyatafadhal maskur. Monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa ba'du qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah dengan syukur yang tiada terhenti. Syukur kita terus mengalir, kita panjatkan kepada Allah sebagaimana nikmat Allah juga selalu mengalir kepada kita semuanya tanpa henti-hentinya dengan jumlah yang tiada terhingga. Saking banyaknya nikmat Allah yang sudah kita terima ini, terkadang kita tidak sadar sekian nikmat yang sudah kita terima ini sebagai nikmat dari Allah. Atau terkadang kita baru sadar nikmat dari Allah yang sudah kita terima, manfaatnya luar biasa, ya, sangat berguna buat kita. Tatkala nikmat ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian kita terlambat bersyukur. Sering saya sampaikan ke sahabat sekalian, kalau pengen tahu nikmatnya punya tangan yang sempurna ini kayak apa, silakan datangi orang yang dulu pernah punya tangan, tapi akhirnya tangannya dicabut oleh Allah. Dia lebih tahu nikmatnya punya tangan daripada kita semua. Kalau pengen tahu nikmatnya punya kaki kayak apa, silakan datangi orang yang dulu pernah bisa berdiri, berjalan dengan gagahnya, tapi akhirnya kemudian kakinya dicabut oleh Allah, dia lumpuh. Dia lebih tahu nikmatnya punya kaki daripada kita. Kalau pengen tahu nikmatnya punya mata kayak apa, datangi orang yang dulu pernah bisa melihat dengan jelas, akhirnya kemudian penglihatannya dicabut oleh Allah. Beliau lebih tahu nikmatnya punya mata daripada kita. Maka teman-teman, terkadang kita baru sadar nikmat Allah ini luar biasa tatkala nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua nggak terlambat. Dan teman-teman, hari-hari ini barangkali kita baru kerasa ya, ada nikmat yang kita dulu nggak sadar itu nikmatnya luar biasa diberikan oleh Allah. Tapi nggak sadar kalau itu nikmat buat kita sesungguhnya. Contoh misalnya, sehatnya orang lain itu nikmat juga buat kita. Sehatnya orang lain itu nikmat juga buat kita. Coba rasakan sekarang ketika pandemi ini menjangkiti seluruh dunia. Satu persatu sehatnya orang lain dicabut oleh Allah. Satu persatu berita muncul di mana-mana, orang terinfeksi oleh virus. Akhirnya kemudian orang panik, orang khawatir, kemudian terjadi beberapa perubahan yang luar biasa. Nggak bisa lagi kerja di kantor, yang kuliah, yang sekolah, nggak bisa lagi belajar di kampus. Kita nggak bisa lagi kumpul secara langsung, ketemu dalam indahnya majelis taklim dengan perjumpaan langsung. Dan banyak hal bisa terjadi karena hal itu semua. Jadi sehatnya orang lain dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, kita baru sadar sekarang bahwa sehatnya orang lain adalah nikmat buat kita semua. Maka Masya Allah, semua yang kita temui di dunia ini, semua yang kita jalani di dunia ini tidak bisa lepas dari nikmat dari Allah. Maka kita syukuri dengan syukur yang sebenarnya. Syukur yang sebenarnya bukan hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi menggunakan nikmat ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa beramal soleh. Saya pernah dapat cerita dari salah satu teman. Dia cerita begini, dia ngasih baju ke temannya, dia kasih baju ke temannya, bagus dan bagus. Maka orang yang dikasih baju tadi mengatakan, Mas, makasih ya Mas, bajunya bagus banget. Mas, makasih ya Mas, bajunya bagus banget. Diulang berkali-kali di depan yang ngasih baju, makasih ya Mas, bajunya bagus banget. Bahkan lain hari ketemu di jalan, masih mengatakan begini, Mas, yang kemarin bajunya keren, bagus banget, saya suka. Makasih ya Mas, makasih ya Mas. Diulang berkali-kali. Baru tahu setelah yang ngasih baju tadi lewat dekat rumahnya, baru tahu ternyata bajunya nggak dipakai, tapi dibuang di tempat sampah di samping rumah. Kira-kira yang ngasih baju tersinggung nggak, Mas? Mungkin Mas Sigit di-on-kan mic-nya, biar asik kita bisa dialog. Tersinggung nggak Mas yang ngasih baju? Muring-muring nggak? Makasih. Bajunya masih dibuang. Teman-teman sekalian, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah berapa kali dalam sehari, kita ulang-ulang terus dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa kita yang lebih santai, makasih ya Allah. Kita ulang-ulang dalam 17 rakaat sholat kita. 17 kali minimal kita ulang tiap hari. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi terkadang nikmat dari Allah ini tidak kita pakai untuk beramal soleh. Masya Allah.
makasih, tapi nikmatnya nggak dipakai. Maka semoga teman-teman duduk, teman-teman sekalian di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, ini bagian dari amal soleh kita, bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tetesan darahnya, tetesan keringatnya, yang umurnya sampai habis, semua dicurahkan untuk kita semua karena cintanya beliau kepada umatnya, karena cintanya beliau kepada kita semua. Beliau berkorban untuk menyampaikan risalah mulia dari Allah, yaitu Islam. Dan sekarang ditinggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dengan itu kita semua bisa mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan insya Allah kita ini sampai kita dipertemukan dalam perjalanan akhir nanti di yaumul akhir bersama dengan Rasul di Telaga Kautsar di padang mahsyar ketika kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya, teman-teman sekalian, saya dikasih judul yang agak berat ini, agak unik, ya. Menjadi pemuda jadi seri kedua. Betul, judulnya begitu ya, Mas Sigit? Iya, Ustaz. Mas Sigit mungkin bagusnya selalu on saja, biar saya bisa komunikasi sehingga kita agak lebih cair, lebih santai. Kalau perlu beberapa teman-teman yang lain yang lagi on di Zoom boleh di on kan, tapi dipastikan sekitar ruangannya tidak ada noise ya. Kalau ada noise bahaya mengganggu sinyal-sinyal suara kita ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya bicara terlalu jauh ya. Tadi saya sudah dikenalkan, nama saya Hidayat Arifianto. Saya asli dari Jogja, dari Jawa. Kelihatan dari namanya ya, belakangnya huruf O. Nah itu biasanya orang Jawa. Ya nggak usah baca namanya kalau ini dengar suara saya yang begini ya, masih medok katrok desa begini, memang saya asli Jawa ya. Logatnya nggak hilang-hilang, kayak Pak Mas Sigit ya, logat Jawa. Ya nggak apa-apa, yang penting kenal nama, sudah tahu namanya ya. Saya bukan pembicara terkenal, jadi harus menyampaikan saya belum pernah masuk TV juga ya. Belum pernah lihat saya di TV karena sedikit. Belum ya. Belum. Tapi ada satu TV yang saya sering masuk di sana. Namanya CCTV. Ya, saya sering banget masuk di sana. Ya, baik teman-teman sekalian. Sudah tahu nama saya, nanti kalau ketemu di jalan, kita ketemu di Jogja, karena ini kebanyakan mahasiswa Hambara di Jogja. Kalau pas normal biasa ya, kalau saya pas pulang mudik ke Jogja, jalan-jalan ke Jogja, tolong panggil nama saya. Itu mengulangi doa dari orang tua saya. Bebas ya, mau panggil Hidayat boleh, mau panggil Arif boleh, silakan bebas. Yang penting saya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya Allah. Tapi kalau dipanggil ibadah haji ke Mekah, insya Allah mau. Ya, karena haji umroh itu panggilan Allah. Jika sudah berdoa buat teman-teman sekalian, semoga teman-teman sekalian segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bukan didoakan meninggal dunia, didoakan agar segera umroh atau haji. Baik, kita akan ngobrol seputar tadi, bagaimana menjadi pemuda jenis seri kedua. Ya. Ini judul yang tidak bermakna muhkamat, tapi bermakna mutasyabih. Katanya Ustaz Siddiq Al-Jawi ya, ketika menjelaskan tentang ulumul Quran ya. Maknanya itu bukan makna yang sesungguhnya. Kalau kita mau menjadi pasukannya Janissary itu sudah nggak ada. Karena Turki Utsmani sudah nggak ada. Jadi memang Janissary ini pasukan elit, pasukan spesialnya Turki Utsmani yang sangat terkenal. Tadi masih kita sampaikan, bahkan diakui oleh dunia di masanya, di masa kejayaan Turki Utsmani, bahwa pasukan Janissary ini termasuk pasukan terkuat di dunia waktu itu. Sangat ditakuti. Kalau udah bertempur di medan pertempuran, Masya Allah, luar biasa pertempurannya. Karena memang kualitas pasukannya kualitas yang terbaik. Namanya saja pasukan spesial atau pasukan elitnya sebuah imperium besar waktu itu. Dan Turki Utsmani waktu itu memang terkenal sekali kuat dari sisi militernya. Bahkan dikenal oleh dunia, diakui oleh sejarawan dunia, menguasai sepertiga dunia waktu itu. Walaupun Islam puncaknya pernah menguasai 2/3 dunia kalau dihitung seluruh wilayah yang pernah dibebaskan oleh peradaban Islam. Tapi di masa Turki Utsmani disampaikan di beberapa literatur menguasai sepertiga dunia.
Jadi kekuasaannya luas waktu itu dan punya pasukan, punya sistem militer yang sangat ditakuti. Bahkan nggak cuma di darat, tapi di lautan juga merajai waktu itu. Terkenal sekali angkatan lautnya Turki Utsmani, ya, yang dipimpin oleh siapa Mas Dikit? Muhammad Al-Fatih. Yang paling terkenal, yang julukannya si jenggot merah. Siapa? Lupa ya. Masya Allah, militernya Turki Utsmani ini Masya Allah luar biasa, kekuatannya luar biasa. Nah, ada satu pasukan elit di sana yang sering kita kenal dengan Janissary atau Intisariya. Sebenarnya nama awalnya Janissary itu diberikan oleh salah seorang ulama di Turki waktu itu, istilah nama pasukannya ini. Dan pasukan ini di awal bukan pasukan yang diperhitungkan. Bahkan teman-teman sekalian, Janissary ini di awal termasuk pasukan yang dianggap kurang bagus. Jadi tidak kemudian langsung di awal menjadi pasukan elitnya Turki Utsmani waktu itu, tapi berawal dari pasukan ini menjadi pasukan yang lemah waktu itu, tidak sekuat divisi pasukan yang lain. Selain Janissary, Turki Utsmani punya divisi pasukan yang berbeda-beda dan cukup banyak waktu itu. Nah, ternyata ada perubahan di kemudian hari, ditata kemudian sistem pelatihan kemiliterannya, terutama yang kita sangat kenal, semua orang hafal dengan ceritanya adalah kisah penaklukan Konstantinopel. Nah, semua sudah hafal kisahnya Muhammad Al-Fatih. Nah, disinilah Janissary kemudian mencapai puncak prestasinya. Dan kita tahu bagaimana dahsyatnya perang penaklukan Konstantinopel dan bagaimana kemudian persiapannya. Nah, kehebatan pasukan Janissary di masa Muhammad Al-Fatih ini juga tidak hanya sekedar diakui sejarawan, tapi sudah diramalkan sejak zaman Rasul dan teman-teman hafal dengan hadisnya. Latus tahanal Konstantinia, walanikmal amir, amiruha, walanikmal jais, dalikal jais. Kota Konstantinopel sungguh akan ditaklukkan. Sebaik-baik panglima adalah yang menaklukkan kota itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkannya. Dan teman-teman sekalian, dan kebetulan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, pasukan inti elitnya ada 70.000 Janissary di sana. Walaupun total pasukannya menurut beberapa literatur sampai 250.000 pasukan. Walaupun di masa Muhammad Al-Fatih, ya kalau dihitung-hitung pasukan Janissary ini kurang lebih 10.000 sampai 11.000. Tapi waktu itu Muhammad Al-Fatih ketika mau membawa pasukan khusus ini seleksi sama Muhammad Al-Fatih. Nggak semua kemudian diajak dan dibawa. Benar-benar diseleksi. Harus pilihnya. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih waktu itu sangat paham yang bisa melakukan Konstantinopel tidak hanya seorang panglima terbaik, tapi pasukannya juga harus terbaik. Maka diseleksi oleh Muhammad Al-Fatih, pertama dari sisi kemampuan dan yang kemudian tidak pernah dilupakan oleh Muhammad Al-Fatih adalah dari sisi ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka di beberapa cerita disampaikan bahwa Muhammad Al-Fatih waktu menyeleksi pasukannya diminta semuanya berdiri, ditanya, wahai pasukanku, adakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu? Adakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu? Tidak ada satupun pasukannya yang duduk. Nggak ada satupun pasukannya yang duduk. Berarti apa? Seluruh pasukan Janissary itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Nah, yang mau jadi pemuda Janissary, coba dihitung, ya sudah berapa sholat fardu yang ditinggalkan. Nah, kemudian ditanya oleh Muhammad Al-Fatih, ya, di antara pasukannya, ditanya, wahai pasukanku, di antara kalian siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Pernah meninggalkan sholat tahajud? Silakan duduk. Maka separuh atau setengah pasukan Muhammad Al-Fatih duduk dan masih berdiri separuhnya, termasuk salah satunya adalah amirnya Muhammad Al-Fatih yang juga tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Jadi teman-teman, dari 7.000 pasukan tadi, setengahnya, separuhnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Apalagi sholat wajib itu tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Baca Qur'annya luar biasa. Maka profilnya pasukan terbaik ini sungguh spesial.
Nggak cuma itu. Kenapa bisa spesial itu? Karena mereka dibina, dididik sejak kecil. Usia anak-anak sudah direkrut. Beberapa literatur sumber menyampaikan bahwa sebagiannya adalah anak-anak tawanan perang. Jadi anak-anak tawanan perang yang masih kecil-kecil, mereka direkrut. Coba bayangkan, tawanan perang kalau di negara lain atau mungkin di peradaban lain, jadi sudah dibunuh, dibantai, atau mungkin disiksa di penjara. Tapi ini enggak, dimuliakan, justru dijadikan pasukan elit. Dididik sejak kecil, sejak anak-anak, dengan apa? Dengan berbagai kemampuan yang luar biasa. Mulai dari bagaimana kemampuan fisiknya, bagaimana kemampuan bertarungnya. Tidak cuma bagaimana kemampuan bertarung, tapi bagaimana strategi berperang mereka diajari. Nggak cukup itu, diajari dengan berbagai cabang ilmu atau berbagai disiplin ilmu. Seorang tentara terbaik itu harus paham bagaimana ilmu geografi. Nggak cukup jago bertempur, yang namanya perang itu tidak hanya urusan berkelahi. Tapi ada urusan strategi, dan strategi itu terkait sekali dengan area tempat, terkait sekali dengan masyarakat, terkait sekali dengan kultur masyarakat, terkait sekali dengan masyarakat di sana itu makan apa. Itu sangat detail sekali diajarkan. Geografi diajarkan, geopolitik diajarkan, kemudian bahkan mungkin fisika dan ilmu yang lain diajarkan kepada pasukannya Muhammad Al-Fatih ini. Nggak cukup itu, karena menyiapkan pasukan terbaik, maka diajari juga, dilatih juga, digembleng juga mentalnya, bagaimana keimanannya dibangun menjadi keimanan yang kokoh. Kemudian bagaimana pemahaman Islam disampaikan kepada pasukannya, sehingga kemudian dari keimanan dan pemahaman mereka dilatih agar seluruh pasukannya dari masa kecil terbiasa punya bi'ah untuk taat kepada Allah SWT, untuk menjaga ketakwaannya, untuk warok pada hal-hal yang kemudian itu menyimpang, dia hati-hati. Maka terkenal sekali pasukan Janissary ini tidak cuma di kalangan kaum muslimin, tapi terkenal di orang begini. Mereka 5 kali menyembah Tuhannya kan, tiap hari. Berarti ini sholat 5 waktu. Bahkan ketika berperang, mereka sangat terkenal sekali. Ketika siang hari semangat garangnya luar biasa, beraninya luar biasa, gagahnya luar biasa ketika berperang, dan malam hari pasukan musuh itu mendengar kayak dengungan lebah. Apa itu? Zikir dan bacaan Quran mereka, di qiyam lail mereka, di sholat malam mereka. Masya Allah. Inilah pantas ketika pasukan terbaik ini dianggap layak oleh Allah untuk bisa mendapatkan predikat yang pernah diramalkan oleh Rasulullah, menaklukkan Konstantinopel. Itu puncak kesuksesan Janissary. Nah, nanti pasukan Janissary ini akan berlanjut sampai ke sultan-sultan berikutnya, yang akhirnya pada sekitar abad ke-19 Janissary dibubarkan karena ada sebuah insiden di salah satu kota di sana. Kita nggak akan bahas itu karena terlalu melebar nanti. Kita kembali kepada bagaimana Janissary ini dibina, ya. Bagaimana Janissary ini kemudian disiapkan oleh khususnya pada masa Muhammad Al-Fatih, sehingga kemudian bisa mencapai kegemilangan seperti itu. Coba kita lihat bagaimana semangat mereka dibangun. Mereka dibangun dengan semangat keimanan. Bahkan teman-teman sekalian, dihadirkan atau disiapkan, dikirimkan oleh Muhammad Al-Fatih di setiap barak pasukan. Jadi setiap barak pasukan di sana dikirimkan seorang ulama. Untuk apa ini? Untuk membina mental pasukannya tadi. Lebih pasukan khusus tadi. Karena silakan kalau diskusi atau mungkin membaca kisah peperangan, ya, satu pasukan melawan pasukan lain, yang paling dominan nanti menentukan kemenangan pasukan itu bukan sekedar strategi pasukannya, bukan sekedar kemampuan tarung pasukannya, bukan sekedar senjatanya, teman-teman sekalian. Tapi biasanya yang menjadi faktor cukup besar ketika berperang antara satu pasukan dengan pasukan lain adalah mentalnya pasukan. Coba ingat, mentalnya pasukan itu sangat dominan. Maka terkadang strategi perang yang dilakukan di medan pertempuran itu salah satu targetnya adalah menjatuhkan mental pasukan. Maka yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih waktu itu ketika
beliau memerintahkan pasukannya menarik kapal melewati Gunung Galata, itu juga membuat kejutan di pasukan musuh. Tiba-tiba pasukannya sampai di Selat Galata, tidak pernah terduga sama sekali, itu yang sangat mengejutkan musuh dan mentalnya musuh down. Disitulah kemudian titik lemah musuh kemudian diserang oleh Muhammad Al-Fatih. Maka mental ini penting. Kembali kepada Janissary tadi, mental apa yang kemudian diinstalkan kepada Janissary? Tidak lain, tidak bukan, yang diinstalkan adalah akidah Islam. Nah, itu yang membuat kuat mental pasukan terbaik ini, dan juga nanti ini yang melandasi kenapa mereka itu sangat takwa kepada Allah. Maka landasan utama, landasan mentalnya adalah keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hal-hal lain yang itu bagian dari yang harus diyakini oleh seorang Muslim. Keimanan mereka pada surga, pada neraka, pada akhirat, pada janji Allah, baik janji di dunia maupun janji di akhirat. Maka ketika Muhammad Al-Fatih menyiapkan pasukan Syariah ini, beliau berkali-kali menekankan janjinya Allah tadi bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin panglima adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkannya. Ditekankan kepada pasukannya bahwa ini janji Rasul. Kalau janji Rasul itu berarti pasti terjadi. Bedanya hanyalah kita menjadi orang yang layak mengambil janji itu atau mewujudkan janji itu, ataukah kita menjadi penonton yang menonton janji itu, ataukah nanti kita hanya menjadi orang yang membaca sejarah bahwa penaklukan Konstantinopel itu sudah terjadi. Maka yang pertama ditanamkan oleh Muhammad Al-Fatih juga dan juga ulama yang mendidik pasukannya adalah akidah Islam. Maka teman-teman sekalian, dari situ semua apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang penting sekarang saya cukupkan untuk bicara masalah Janissary, nanti bisa baca sendiri karena literaturnya sangat banyak, dan saya yakin teman-teman juga sudah banyak baca tentang bagaimana kisah pasukan terbaik ini. Dan yang penting kita ambil nanti bagaimana kita bisa menjadi generasi pemuda. Kalau panitia ingin saya menyampaikan di pesan ke saya, yang seperti pasukan terbaik ini. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah tips, jadi rangkuman dari salah satu kitabnya ini. Bisa baca ya Mas Dikit? Bacanya apa? Jelas ya. Judul kitabnya Syariah Islamiyah. Kalau dengan bahasa kita, mungkin teman-teman sudah familiar, teman-teman di Hampara, karena memang pola pembinaannya di sana juga pakai rangka kepribadian Islam. Syariah Islamiyah, ini kitab kalau kita artikan dengan bahasa kita, kepribadian Islam. Jadi teman-teman, bagaimana kemudian kita menginstal ketakwaan di dalam diri kita. Itu yang penting kemudian kita ambil pelajaran dari pasukannya Muhammad Al-Fatih ini, atau pasukannya Turki Utsmani ini. Bagaimana kemudian kita mencontoh mereka dari sisi apa? Ketaatan mereka kepada Allah yang luar biasa, dan mental mereka yang luar biasa karena dibangun dari keimanan. Kalau masalah bagaimana strategi mereka berperang, kemudian kehebatan mereka berperang, tentunya kita tidak akan mencontoh dari sisi bagaimana tips latihan berperang. Ya, Mas Sigit nanti di kampus kemudian latihan perang. Enggak begitu. Saya yakin yang perlu kita ambil adalah bagaimana semangat mereka, mental mereka, kemudian ketakwaan mereka kepada Allah. Karena kunci kemenangan kaum muslimin di berbagai pertempuran di masa peradaban Islam masa lalu adalah pada ketakwaannya. Pasukan itu selalu dikoreksi oleh panglimanya ketika kok nggak menang-menang, apa yang dikoreksi oleh panglimanya? Yang dikoreksi oleh panglimanya pasti ditanya, adakah di antara pasukanku yang melanggar syariat yang mulia? Adakah di antara pasukanku yang melanggar syariat Allah, bermaksiat? Pasti yang ditanyakan itu. Kenapa? Karena kunci kemenangan mereka yakin pertolongan Allah karena ketakwaan seorang hamba. Maka yang bisa kita ambil dari pasukan Janissary tadi, apa yang bisa kita contoh agar kita jadi pemuda yang sekualitas itu. Kalau urusan skill tadi, kalau mereka skillnya memang berperang, skillnya sesuai dengan bidang kita masing-masing dan dilatih dengan serius. Kalau Mas Sigit misalnya sekarang ngambil jurusan ekonomi Islam,
Berarti nanti kalau misalnya mau setelah lulus mau terjun di bidang ekonomi Islam, harus benar-benar dalam di sana sampai kemudian menjadi posisi kualitas terbaik ketika menguasai ilmu dalam bidang ekonomi Islam tadi. Dan harus dilakukan dengan serius seperti seriusnya latihannya pasukannya Muhammad Al-Fatih. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan skill saya tidak akan banyak bahas. Yang saya ingin tertarik membahas lebih dalam adalah bagaimana membangun ketakwaannya. Karena itu yang berlaku untuk seluruh muslim dari zaman ke zaman, kemenangan muslim itu mutlak karena ketakwaan kepada Allah. Dan itu spesialnya Janissary ada di sana. Dan itu yang tidak dimiliki oleh pasukan-pasukan kafir yang waktu itu bertarung melawan pasukan terbaik ini. Nah, teman-teman sekalian, kita mau bicara bagaimana membangun ketakwaan di dalam diri kita sebagai seorang pemuda muslim. Saya termasuk pemuda atau tidak, Mas Sigit? Mudah banget. Saya sudah usia 40 tahun, tapi usia 40 tahun itu usia pemuda juga ya. Kalau di pengertian pemuda, ya. Bagaimana kita membangunnya? Maka saya kutip dari kitab tadi, judulnya Asasnya Al-Islam, ya, tulisannya Syekh Tajuddin Anabani. Beliau salah satu murid dari Yusuf Anabani. Yusuf Anabani itu dikenal di kalangan pesantren di Indonesia. Itu salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama juga. Nah, Yusuf Anabani kakek sekaligus gurunya Syekh Tajuddin Anabani. Nah, beliau memberikan sebuah rumusan dalam kitab ini cukup mudah untuk kita ingat dan kita pahami, walaupun kalau dijabarkan sampai ada 3 kitab ini, ada juz 1, juz 2, juz 3. Dan tebal-tebal semua tadi segini ya. Nah, saya mengkaji satu kitab selesai itu 1 tahun baru selesai ngaji dengan guru saya. Satu kitab ini kalau ada 3 juz, 3 jilid, mungkin bisa 3 tahun baru selesai. Tapi kalau dirangkum kira-kira kerangka globalnya begini. Kalau kita mau membangun ketakwaan dalam diri kita, atau dengan bahasa kitab ini kepribadian Islam dalam diri kita, sehingga keimanannya kokoh, kemudian perbuatannya sesuai dengan ketaatan kepada Allah, apa yang perlu kita bangun? Ada 2 unsur di sana yang perlu kita bangun. Apa itu? Kata kitab ini, unsur yang pertama namanya akliyah Islamiyah. Akliyah Islamiyah. Yang kedua, nafsiyah Islamiyah. Nafsiyah Islamiyah. Akliyah Islamiyah itu pola pikir. Ketika kita berpikir, itu punya pola. Polanya seperti apa? Kalau pola-pola yang ada ketika kita memikirkan segala sesuatu itu selalu dari sudut pandang Islam. Selalu dari pemahaman Islam. Dan muncul dari akidah dan keimanan Islam. Maka ini pola pikirnya Islami. Kemudian yang kedua, pola sikapnya. Ya. Pola sikapnya ini berarti ketika dia bertingkah laku, ketika dia berbuat, otomatis ketika dia berbuat sesuai dengan aturan syariat, ini berarti pola sikapnya Islam. Maka bagaimana kita membangun ke dalam diri kita? Kita mulai dari yang pertama, bagaimana membangun akliyah dalam diri kita. Membangun akliyah dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, idealnya takwanya seperti Muhammad Al-Fatih, seperti pasukannya Janissary, seperti takwanya para sahabat. Bagaimana caranya? Nomor 1, kalau kita membangun akliyah Islami, maka jadikan akidah Islam, jadikan keimanan atau akidah Islam menjadi standar berpikir ketika kita memikirkan segala sesuatu. Jadi yang pertama, jadikan akidah Islam menjadi standar berpikir. Ini kunci untuk membangun akliyah. Dikunci dulu. Semua pikiran apapun harus tertancap pada akidah, harus terkait dengan akidah. Mikir apapun juga begitu. Oke, kita kembali ke pasukan Janissary yang rajin sholat, tidak pernah bolong sholat 5 waktu, dan tidak pernah bolong sholat tahajudnya. Sekarang saya tanya, Mas Sigit, ini contoh saja masalah sholat jamaah di masjid di hari-hari biasanya kalau tidak pandemi begini, sholat jamaah di masjid yang datang sholat jamaah subuh yang datang banyak atau sedikit? Sedikit. Banyak atau sedikit? Jujur aja, Mas. Banyak atau sedikit? Lebih dari 3. Banyak. Bahasanya begitu, bahasa optimis ya. Masjidnya penuh nggak? Enggak. Yang datang sedikit. Lebih kurang dari separuh dari soft masjid. Padahal tawaran untuk orang yang jamaah sholat di masjid besar atau kecil? Tawaran pahala. Besar. Jamaah subuh di masjid, pahalanya sangat besar. Sebesar langit dan bumi. Pahalanya gede sekali. Kenapa yang datang sedikit? Coba, kalau saya ganti begini.
Takmir masjid mengumumkan malam hari dengan pengumuman begini, Bapak Ibu-ibu di kompleks, ya, barang siapa datang sholat subuh berjamaah di masjid besok pagi, maka akan dapat hadiah cash. Setiap satu orang dapat hadiah cash 10 juta rupiah. Kemudian takmir masjid malam hari menata uang 10 juta, 10 juta, 10 juta dari soft paling depan sampai soft paling belakang. Kemudian pagi hari kira-kira yang datang sholat subuh berjamaah di masjid banyak atau sedikit? Banyak. Dan banyak masjid, tapi meluber sampai luar sana, meludak sampai luar sana, dan di luar ada banyak orang berkelahi, berebut pengen sholat di dalam masjid. Gara-gara apa? Uang 10 juta rupiah. Masya Allah. Kaum muslimin ditawari uang 10 juta, itu tergerak, tergopoh-gopoh untuk datang ke masjid, sujud di masjid. Tapi ditawari dengan kata-kata pahala. Gak ngefek. Gak ngefek sama sekali jika tawari pahala. Tapi tawari uang 10 juta tergerak, tergopoh-gopoh. Kenapa? Karena pahala hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Hanya iman yang bisa merasakan pahala itu luar biasa. Kenapa? Karena pahala cairnya di surga. Pahala cairnya di akhirat. Maka yang bisa merasakan ketika mendengar kata pahala, kemudian dia berkata hanyalah orang-orang yang beriman. Kemudian tergerak untuk mengejar itu. Maka kita introspeksi, kalau nggak tergerak dengan kata-kata pahala, jangan-jangan iman itu menguap dari dalam diri kita. Maka yang ditancapkan pertama adalah keimanan. Maka saya jadi teringat, mohon maaf saya sedikit cerita, bagaimana kejadian di masa lalu di masa Rasulullah. Bagaimana keimanan itu membuat seseorang itu membuat pilihan-pilihan hidup yang luar biasa di hadapan Allah. Walaupun itu berat, tapi bisa membuat dia kuat untuk melakukan itu semuanya. Nah, teman-teman sekalian, ini karena kebanyakan masih muda yang menyimak, kebanyakan mahasiswa ya, maka teman-teman saya mau cerita tentang salah satu jumlah di masa Rasulullah. Boleh ya Mas Sigit? Mas Sigit belum menikah? Belum, Ustaz. Ya, saya mau sedikit cerita ini. Ceritanya apa? Dulu di masa Rasul, mungkin pernah mendengar cerita ini, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Di masa Rasul ada seorang pemuda namanya Zahid. Pemuda ini, Masya Allah, dia selalu di masjid. Kenapa? Karena memang rumahnya di masjid, dia Ahlus Suffah. Usianya sudah 35 tahun. Waktu itu dia sedang ngasah pedang, ya, menajamkan pedang di depan masjid, dia elus-elus pedangnya. Jadi pemuda waktu itu, sahabat Nabi, para pemuda di masa Nabi, yang dipegang-pegang, yang dilus-elus itu pedang. Kalau sekarang masih yang dilus-elus apa? HP sekarang ya. Karena perangnya pakai HP sekarang. Perang pemikirannya. Nah, datang Rasulullah kemudian bertanya, wahai Zahid, kamu sendirian saja Zahid? Apa jawaban Zahid? Zahid mengatakan, ya Rasulullah, Allah bersama saya. Padahal pertanyaan Rasul sebenarnya adalah, kamu sendiri gak menikah, gak punya anak, gak punya istri. Maksudnya begitu maksud Rasul. Akhirnya apa? Kemudian Zahid mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu sendiri keadaanku seperti apa. Maksudnya apa? Zahid ini memang dari tampangnya jelek. Sehingga muslimah nggak ada yang mau menikah sama dia. Kenapa? Tampangnya jelek banget sehingga nggak ada muslimah yang mau menikah dengan dia. Kata Rasul, kalau engkau mau, insya Allah buat Allah semuanya mudah. Akhirnya apa? Dituliskan oleh Rasul sebuah surat. Surat apa ini? Surat lamaran. Langsung kan dibantu oleh Rasul. Dibuatkan surat lamaran oleh penulisnya Rasul. Penulis Rasul kemudian membuat surat lamaran itu, diminta oleh Rasul. Apa isi suratnya? Ternyata isi surat tadi lamaran kepada salah satu pembesar di Madinah. Namanya Said. Said itu punya putri yang cantik, termasuk salah satu putri yang cantik di Madinah dan solehah, namanya Zulfah. Kemudian Zahid dengan semangatnya membawa surat tadi, diminta oleh Rasul kemana? Ke rumahnya Said tadi, untuk melamar putrinya menikah dengan si Zahid tadi. Akhirnya kemudian dia bawa surat tadi, datang kepada Said di rumahnya. Zahid datang kepada Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zahid, tumben, ini ada apa? Tumben datang ke rumah. Apa kata Zahid? Saya dapat amanah dari Rasulullah untuk menyampaikan surat ini. Akhirnya kemudian Said sangat gembira sekali mendapat surat dari Rasulullah. Masya Allah, barakallah. Sangat beruntung saya mendapatkan surat dari utusan Allah. Akhirnya kemudian surat tadi dibuka oleh Said.
Dibaca suratnya, muka Said berubah. Tampak agak terkejut, kemudian memandang wajahnya Zaid, memandang lagi ke suratnya, memandang ke wajahnya Zaid, memandang lagi ke suratnya. Sampai mengatakan kepada Zaid, Zaid, ini benar surat dari Rasulullah. Zaid katakan, wahai Said, apakah engkau meragukan aku sebagai sahabatnya Rasul? Akhirnya ribut-ribut tadi membuat Zulfah yang ada di dalam rumah penasaran. Dia tanya ke ayahnya di dalam rumah, wahai ayahanda, ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ada tamu nggak? Dipersilahkan masuk. Dipanggillah Zulfah tadi oleh bapaknya, oleh Said. Zulfah, sini sebentar. Sini nak sebentar. Ada apa ayahanda? Ini ada seorang pemuda datang ke sini untuk melamarmu, menikah dengan dia. Maukah engkau? Spontan Zulfah kaget ketika melihat wajahnya Zahid tadi. Kenapa kaget? Melihat seorang pemuda yang tampaknya jelek tadi, dia kaget banget. Bahkan dia sampai histeris, nangis, kaget. Bukankah masih banyak pemuda yang tampan, yang kaya raya, yang soleh, mau dengan saya? Kenapa harus dengan pemuda ini, ayahanda? Dia menangis. Akhirnya Pak Zaid mengatakan kepada Zaid tadi, Zaid, kamu udah dengar jawabannya, bukan dariku, tapi langsung dari putriku. Maka tolong sampaikan, kembalikan surat ini kepada Rasulullah, dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu untuk menikah dengan putriku ditolak. Mendengar kata Rasulullah, tiba-tiba Zulfah berhenti menangisnya. Tiba-tiba dia terkaget-kaget dan mengatakan kepada ayahnya, ayahanda, kenapa bawa nama Rasul? Kenapa bawa nama Rasulullah? Ada apa ayahanda? Tahukah putriku, surat ini adalah surat dari Rasulullah melamar engkau untuk menikah dengan Zaid. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Zulfah kemudian istighfar berkali-kali. Zulfah mohon ampun kepada Allah dan mengatakan, saya durhaka ayahanda, saya durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Saksikan ayahanda, kalau ini lamaran dari Rasulullah untuk menikah dengan Zaid ini, saksikan ayahanda, demi Allah saya menerima lamaran ini karena cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Ayahanda, jangan sampai pemuda tadi sampai kepada Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa lamaran itu tolak. Akhirnya apa? Lamarannya diterima. Masya Allah. Maka Zahid ini bahagia banget kembali ke Masjid Nabawi. Dia sujud syukur. Dilihat oleh Rasulullah, sudah tahu Rasulullah ini Zahid berhasil melamar putrinya Said tadi. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Zahid, kamu udah siap uangnya, hartanya untuk persiapan menikah dan juga walimah? Dia jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu kan kondisiku ya Rasul. Aku kan nggak punya apa-apa. Jadi selain dia jelek, miskin lagi. Maka pantas kalau ditolak banyak. Akhirnya apa? Dia diminta untuk datang kepada kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia dari beberapa sahabat tadi mendapatkan uang kurang lebih 80 dinar. Ketika dia dapat uang kurang lebih ada 80 dinar, dia persiapkan pernikahannya. Dia simpan uang 40 dinar untuk persiapan rumah tangga dia, dan yang 40 dinar dia belanjakan di pasar untuk beli perlengkapan menikah. Ketika dia pulang dari pasar, persiapan besok mau menikah, sudah bawa perlengkapan, mahal dan sebagainya, dia kaget, begitu sampai Masjid Nabawi, dia lihat, Masya Allah, di depan masjid sudah berkumpul banyak orang. Dan apa yang terjadi? Dia tanya kepada sahabat Nabi yang lain di sana, ini ada apa? Kenapa ramai sekali seperti ini? Engkau nggak tahu Zahid, sekarang kita sedang berkumpul untuk memenuhi seruan dari Rasul, kita mau berangkat berperang karena kaum muslimin sudah mau menyerang kita dan menghancurkan kita. Masya Allah. Kita mau jihad. Iya, kita mau berangkat untuk berjihad. Tunggu, jangan berangkat dulu. Saya mau ikut berjihad. Masya Allah. Pemuda tadi mengatakan, saya mau ikut berjihad. Jangan berangkat dulu. Dia buru-buru balik ke pasar. Ngapain? Dia jual semua perlengkapan yang sudah dia belanjakan tadi. Dia jual semuanya. Kemudian dia belanjakan perlengkapan perang yang paling keren dan paling bagus. Dia beli kuda yang paling gagah. 80 dinar tadi dia bawa semuanya. Dia beli kuda yang paling gagah. Dia beli pedang yang paling bagus.
Dia beli perlengkapan baju perang yang paling keren. Dia beli semuanya perlengkapan perang yang paling keren, paling bagus. Kemudian dia kembali ke Masjid Nabawi. Dan orang-orang di sana melihat ini siapa? Ada kesatria belum pernah kita kenal. Kenapa? Karena semua serba baru dan mukanya juga tertutup, semua tertutup. Dan teman-teman sekalian, Masya Allah, semua terheran-heran. Ini siapa kesatria yang paling gagah di antara kita? Nggak ada yang tahu. Kemudian pasukan itu berangkat, semua terjun di medan peperangan. Dan alhamdulillah kaum muslim menang. Setelah peperangan selesai, semua ngecek adakah pasukan yang kemudian syahid fisabilillah. Sebagian pasukan syahid fisabilillah dan ada satu mayat yang tergeletak di sana. Dan mayat ini sudah tersingkap baju besi. Ketika tersingkap baju besinya, mereka baru tahu karena melihat wajahnya siapa satu yang gagah berani tadi, yang pakai serba baru tadi, yang pedangnya serba baru, yang kudanya gagah. Ternyata dia adalah Zahid. Yang esok harinya sebenarnya dia mau menikah. Maka kabar syahidnya Zahid di medan pertempuran tadi sampai ke Madinah, sampai ke telinganya Zulfah. Apa yang kemudian terucap di lisannya Zulfah? Zulfah mengatakan, ya Allah, kalau aku tidak bisa menikah dengan pemuda yang soleh ini, ya Allah, nikahkan hamba di surga. Nikahkan hamba di surgamu dengan pemuda yang soleh ini. Masya Allah, teman-teman sekalian. Coba rasakan, bayangkan. Yang dari awal, sang pemuda tadi, Zahid tadi melamar Zulfah. Kemudian jijik sekali Zulfah melihat wajahnya Zahid yang jelek tadi. Kemudian dia nggak mau menikah dengan Zahid. Tapi tiba-tiba yang tadinya jijik, tiba-tiba mendengar dan tahu kalau ini lamaran datang dari Rasul. Dia tiba-tiba menerima. Yang tadinya jijik kemudian menjadi sangat cinta kepada lamaran tadi. Sangat bahagia dengan lamaran tadi. Kemudian pernikahan sudah disiapkan. Kita tahu bagaimana Zahid ketika dia mau menyiapkan pernikahannya, tiba-tiba ada panggilan jihad dan kemudian dia pergi berjihad di jalan Allah untuk mengorbankan nyawa. Menikah yang dia udah tunggu bertahun-tahun lamanya tadi, rela dia tinggalkan, dia lepaskan semua. Untuk apa? Untuk mengejar yang lebih besar. Kenapa dua insan ini mampu melakukan sesuatu yang mungkin buat diri mereka itu sangat berat? Karena ada keimanan dalam dada mereka. Keimanan itulah yang menopang ketaatan mereka. Buat orang-orang yang beriman itu nggak ada urusan berat atau ringan ketaatan kepada Allah. Nggak ada urusan mudah atau sulit ketaatan kepada Allah. Urusannya hanyalah ini adalah perintah Allah. Dan surga menunggu di akhirat. Itu cukup untuk mereka. Maka ini yang juga ada dalam dadanya pasukan Janisari ketika mereka bertempur. Apa semangatnya yang disuntikkan oleh Muhammad Al-Fatih? Aish kariman au syahidan. Itu menang, ya, mulia atau mati syahid. Mewujudkan janjinya Rasul untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang itu pasti. Maka kalau orang-orang yang sudah beriman begini, teman-teman sekalian, imannya kokoh, maka buat mereka pedoman berbuat itu bukan realitas di depan mata mereka. Bukan kenyataan di depan mata mereka, pedoman mereka berbuat dan energi mereka untuk berbuat. Mereka akan sesuatu yang gaib, yaitu janjinya Allah di akhirat kelak. Maka pantas ketika punya kekuatan mental yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang kafir waktu itu, yang mereka berperang itu untuk mengejar penghidupan, mengejar upah dari negaranya, tapi kaum muslimin berperang untuk mengejar kematian, karena itu adalah status tertinggi ketika nanti kita kembali kepada Allah sebagai syuhada, kita bisa kembali ke surganya Allah tanpa hisab. Maka yang pertama adalah keimanan, kemudian yang kedua, untuk membangun pola pikir kita agar islami, yang kedua adalah memahami hukum syariat dalam setiap perbuatan. Maka pasukan Janisari itu dididik oleh Muhammad Al-Fatih untuk belajar bagaimana fikih, bagaimana ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ingatkan waktunya 10 menit lagi ya. Baik, 10 menit lagi. Dalam kehidupan sehari-hari harus paham ini hukumnya apa,
boleh dilakukan atau tidak. Dan standarnya buat seorang muslim, kalau kita kembali ke pembahasan syariat, kalau kita memahami hukum syariat dalam setiap perbuatan, maka nanti setiap perbuatan harus kita pahami status hukumnya apa. Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Mas Sigit, itu di belakang ada ukiran. Ada ukiran ya di belakangnya. Nah, itu ada ukirannya. Ya, itu hukumnya apa, Mas Sigit? Hukumnya mubah. Hukumnya apa, Mas Sigit? Netral. Oh, mubah. Mubah, itu boleh ya. Nah, Mas Sigit pakai headset begini. Hukumnya apa, Mas Sigit? Hukumnya apa? Oh, pakai headset juga hukumnya mubah. Oh, berarti Mas Sigit sudah banyak memahami setiap perbuatan status hukumnya apa. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan kita belajar ngaji dan terus ngaji. Maka keimanan dan pemahaman tentang Islam tadi harus diwujudkan atau diperbanyak dengan cara apa? Mengkaji Islam setiap saat. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau kita mau mewujudkan takwa dalam diri kita dengan ketakwaan yang kokoh, yang kedua adalah membangun nafsiyah dalam diri kita, diinstal nafsiyahnya dalam diri kita. Apa itu nafsiyah? Perbuatan ya yang pola-polanya itu taat kepada Allah atau pola sikap dalam rangka taat kepada Allah. Selalu ketika bersikap sesuai dengan aturan syariat Islam. Bagaimana cara membangunnya? Teman-teman, kalau tadi pemahamannya sudah Islami, memahami segala sesuatu dari sudut pandang Islam, maka yang kedua, agar jadi nafsiyah yang Islami, terapkan ketika berbuat terikat dengan syariat. Bagaimana kaidah usul yang disusun oleh ulama usul, ya, al aslu fil afal atau qayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan syariat. Maka berbuat apapun sandarkan kepada syariat dan diatur dengan syariat, diikat dengan syariat. Jangan lakukan perbuatan kalau nggak tahu itu hukumnya. Alhamdulillah, Mas Sigit saya tanya tadi sudah tahu hukumnya semuanya. Betul ya, Mas? Sudah tahu. Kalau senyum-senyum begitu hukumnya apa, Mas Sigit? Apalagi kelihatan giginya itu hukumnya apa, Mas Sigit? Mubah, boleh kok senyum itu boleh, hukumnya mubah. Kalau senyumnya diniatkan untuk membahagiakan saudara muslim itu jadi sedekah dan itu jadi sunnah, dapat pahala. Nah, ini yang kecil-kecil. Nanti kita juga bicara masalah yang gede juga harus terikat dengan syariat. Sampai mengurusi pandemi Covid begini juga harus diatur dengan syariat. Mengurusi rakyat juga harus diatur dengan syariat. Nah, kembali ke tadi poin yang kedua, nafsiyah bagaimana membangunnya. Satu, terikat dengan syariat setiap kita berbuat. Yang kedua adalah membangun kebiasaan taat. Nggak akan menjadi nafsiyah kalau ketaatan tadi hanya dilakukan sekali. Harus dilakukan berkali-kali sampai melekat di dalam diri kita menjadi kebiasaan. Saya ingin sedikit ceritakan tentang bagaimana kekuatan kebiasaan membentuk nafsiyah kita. Saya mau tanya, Mas Sigit kalau sholat biasanya khusyuk nggak? Mas Sigit kalau sholat khusyuk nggak, Mas Sigit? Dengar kan? Halo? Oh, kayaknya terputus ya sinyalnya. Ya, saya wakili saja jawabannya. Biasanya Mas Sigit kalau sholat itu khusyuk. Ya. Biasanya kalau sholat khusyuk banget. Pada saat takbir, berapa detik setelah itu apa? Pikirannya kemana-mana. Bahkan kunci motor hilang ketemunya pas sholat. Oh iya, ingat di tas warnanya biru. Oh, tasnya di mana? Oh, ingat aku di almari. Wah, alhamdulillah ya Allah. Besok aku mau jalan-jalan. Oh, itu dipikirkan pas sholat. Sampai akhir sholat, sampai salam pikirannya kemana-mana. Nah, pertanyaannya begini. Ketika pikiran kita itu kemana-mana, ketika kita sedang sholat. Gerakan sholat kita dari takbir sampai salam betul atau salah? Saya jamin betul. Kenapa betul? Karena gerakan sholat sudah menjadi kebiasaan. Maka teman-teman sekalian, kebiasaan itu akan melekat di otot-otot tubuh kita. Akan terjadi secara otomatis. Maka teman-teman, maksiat itu kebiasaan, taat juga kebiasaan. Orang yang sering maksiat sulit untuk taat dan orang yang sering taat sulit untuk maksiat. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ingin nafsiyah kita Islami, maka ketaatan-ketaatan tadi harus kita lakukan tiap hari diulang-ulang. Bagaimana cara membangunnya? Ada rumusnya. Saya ngutip dari bukunya sahabat saya, Ustaz Felix Yao. Beliau
membuat rumus yang sangat praktis. Jadi namanya kebiasaan atau habit itu dibangun oleh dua hal. Yang pertama praktek, yang kedua diulang-ulang. Praktek yang dipraktekkan selama kalau sudah dipraktekkan diulang-ulang minimal 30-40 hari, insya Allah akan melekat menjadi kebiasaan. Maka teman-teman di Ramadan ini, Masya Allah, Maha benar Allah yang telah berfirman kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Diwajibkan puasa, kemudian Allah jamin kita akan takwa. Kok bisa ya? Coba bayangkan teman-teman. Puasa kita berapa hari? 29 atau 30 hari. Iya kan? Dan tiap hari kita dilatih. Puasa nggak cukup nahan haus dan lapar, tapi melatih taat kita. Setiap hari melakukan kebiasaan taat, dan taat. Maka selama 1 bulan tadi kita tiap hari dilatih taat. Inilah yang akan membentuk ketakwaan kita dengan menguatkan nafsiyah kita. Maka teman-teman sekalian, kalau sekarang pengen, ada yang perlu saya perbaiki, maka praktekkan itu diulang-ulang terus selama minimal 30 hari. Kalau perlu tahan selama 1 tahun, dilakukan terus, nggak pernah bolong. Insya Allah melekat jadi kebiasaan. Jadi takwa tidak bisa kemudian hanya kita pahami saja, dan tidak cuma kita praktekkan sekali, tapi harus kita praktekkan berulang-ulang. Maka dalam salah satu hadis itu disampaikan bahwa Allah menyukai amalan seorang hamba, mencintai amalan seorang hamba, yang sedikit tapi dilakukan terus. Nah, maka teman-teman itu yang bisa membangun takwa kita kepada Allah. Terakhir saya simpulkan teman-teman, agar kita menjadi pemuda-pemuda yang kuat, yang kepribadiannya seperti kepribadiannya pasukan terhebat di dunia jenis seri tadi, maka yang perlu kita bangun dual tadi, akliyah dan nafsiyah. Barangkali ini sering dibahas di kampus juga. Mungkin pola pembinaannya dengan kerangka yang seperti ini. Tinggal kemudian kita praktekkan. Jadi tipsnya sudah saya sampaikan. Kalau mau membangun akhlak yang Islami, ya banyak ngaji Islam, banyak memahami Islam, banyak mengkaitkan pemahaman Islam dengan kehidupan fakta yang kita lihat. Kemudian yang kedua, kalau mau nafsiyahnya Islami, dipraktikkan dan kita ulang terus-menerus menjadi kebiasaan. Taqarrub ilallah ini jadi kebiasaan kita sehari-hari. Insya Allah akan terbangun takwa kita kepada Allah. Dan yang jangan lupa terakhir yang saya sampaikan, Jeniseri itu tidak hanya kuat imannya, kuat fisiknya, bagus strateginya, cerdas orangnya, takwa orangnya, tidak hanya itu, tapi Jeniseri itu punya misi. Misi apa? Sungguh mereka tidak hanya bersemangat untuk menaklukkan kota terbaik di dunia, Konstantinopel. Tidak hanya itu. Tapi ada misi yang sudah disampaikan oleh Rasul sejak dulu. Untuk apa? Menyebarkan Islam, mendakwakan Islam untuk seluruh manusia. Termasuk kalau Jeniseri di masa Muhammad Al-Fatih ingin menyampaikan Islam sampai di dalam benteng-benteng Konstantinopel, hingga orang-orang di sana itu kenal dengan Islam. Maka pemuda-pemuda yang ingin mencontoh Jeniseri harusnya kemudian Anda harus semangat berjuang dan mendakwakan Islam. Jangan takwa sendirian. Dan nggak mungkin antum bisa takwa sempurna kalau hanya sendirian. Masyarakat juga harus diajak bertakwa. Maka jangan berhenti untuk berjuang mendakwakan Islam. Apalagi ini pemuda-pemuda yang ada di kampus Islam, insya Allah punya visi Islam. Teruslah semangat dalam berdakwah. Dan semoga RDK ini menjadi wujud dari salah satu cara dakwah kita. Dan teman-teman jangan pernah berhenti. Seperti semangatnya Jeniseri, mereka tidak pernah berhenti kecuali janjinya Allah terwujud, atau mereka juga mendapatkan janji Allah yang lain, mati kemudian mendapatkan janji Allah di surganya kelak. Maka teman-teman berjuangnya, berdakwanya juga jangan pernah berhenti. Tantangan di depan mata kita itu banyak, bahkan rintangan, halangan banyak sekali. Sama halnya ketika Jeniseri bertempur di medan pertempuran, mereka di awal itu terpukul, ada yang terbunuh, ada kekalahan di sana. Mereka tidak kemudian dibuat mundur oleh kekalahan dan kematian itu. Kenapa? Karena yang membuat kaki mereka melangkah maju itu keimanan. Maka kita juga dakwahnya didorong oleh keimanan, takwanya didorong oleh keimanan, insya Allah
Orang yang semacam ini tidak bisa dihentikan seperti hanya pasukan Janissary, tidak bisa dihentikan sampai kemudian bisa menentukan, bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Baik, ini yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga nanti ada dialog, ada sharing, biar lebih tajam dan biar sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mas Dikit ya. Mas Dikit bangun. Jadi tadi Baik, Masya Allah tadi penyampaian dari Ustaz. Jadi untuk orang ketakwaan ada dua, akliyahnya harus Islam dan nafsiyahnya harus Islam. Dan bukan hanya ketakwaan, tapi Janissary mempunyai misi tersendiri, yaitu mendakwakan Islam ke seluruh dunia. Gitu ya Ustaz? Yep. Nah, oke. Ya, tadi menyinggung soal yang dulu Janissary itu kan ketika pasukan Muhammad Al-Fatih dan Muhammad Al-Fatih sendiri kan dia harus sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan kan. Akhirnya dari sejak kecil itu kan dibina terkait dengan penanaman tadi, mental, terkait dengan skill dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Yeah. Bagaimana cara untuk dalam konteks sekarang itu menyiapkan orang yang berkarakter seperti itu? Apakah ada tips atau gimana gitu? Ya, tipsnya sudah saya sampaikan. Yang ditanyakan tadi adalah materi yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana kemudian kita menyiapkan generasi yang seperti ini? Atau kalau teman-teman di Hampara kan ada ini ada program dakwah, ada organisasi dakwah juga di sana, ada organisasi mahasiswa yang juga visinya dakwah. Terus bagaimana menyiapkan kader-kader yang kualitasnya seperti pasukannya Janissary. Ya, kader tadi harus dibina dengan dua pola tadi. Membangun akliyah yang islami dan kemudian membangun nafsiyah yang islami. Sebagaimana dulu Muhammad Al-Fatih itu menempatkan para ulama juga di setiap camp-camp, di setiap tempat pusat pelatihan militer. Jadi ada barak-barak militer itu di sana ditempatkan ulama. Setiap barak ada satu ulama yang melatih mereka secara keimanan dan ketakwaan. Maka teman-teman kalau mau melahirkan kembali generasi yang seperti ini sehingga mewujudkan janji Allah yang belum terwujud dan masih banyak yang dikabarkan oleh Rasul dan itu belum terwujud. Salah satunya penaklukan kota Roma itu belum terwujud. Kemudian di hadis yang lain, tumatakunu khilafatan alamin hajin nubuwah. Munculnya kembali kekhilafan yang sesuai dengan manhaj kenabian itu juga jadinya Rasul. Maka teman-teman sekalian, dulu yang membuat pasukan Janissary itu bisa sehebat itu karena mereka dibina oleh sebuah peradaban juga. Namanya waktu itu sering kita kenal dengan Turki Utsmani. Sebenarnya Turki Utsmani itu termasuk peradaban khilafah Islamiyah juga. Maka teman-teman kalau misalnya mau mewujudkan pemuda-pemuda yang karakternya seperti Janissary itu bagaimana? Ya dibina dengan dua hal tadi, akliyahnya dengan nafsiyahnya. Dengan proses apa? Seperti saya jelaskan tadi, dibina, dikaji dengan pemahaman-pemahaman Islam. Kemudian didampingi tiap hari, ataupun kalau itu kita, ya kita membina diri tiap hari. Kalau perlu, teman-teman sekalian, jangan sendirian. Susah kalau sendirian. Maka kalau kita lihat Janissary, kenapa bisa sehebat itu? Mereka masuk camp. Masuk camp itu ada sistem yang kemudian memaksa mereka mau nggak mau jadi baik. Maka teman-teman, kalau mau merubah diri kita menjadi jauh lebih baik, apalagi targetnya sangat tinggi seperti pasukan Janissary tadi, maka teman-teman juga harus ada wadah yang di situ kita bisa sama-sama membina. Maksudnya sama-sama membina adalah ketika kita contoh misalnya di kampus ada lembaga dakwah kampus misalnya. Lembaga dakwah kampus nanti ada program untuk memahami Islam. Jadi ada program kajian untuk memperdalam pemahaman Islam. Di sana kemudian dikaji pemahaman Islam itu membentuk akhliyah dia. Dikontrol oleh teman-teman yang lain. Nah kemudian bagaimana membangun nafsiyahnya. Nah, nanti ada yang kemudian bisa kita lakukan challenge setiap hari. Kebetulan saya di Yuk Ngaji itu punya program namanya KISI. Kajian Intensif Studi Islam. Itu targetnya membentuk kepribadian Islam pesertanya. Maka teman-teman yang mendaftar di sana tidak sekedar kemudian mengkaji Islam, tapi bareng-bareng bagaimana mereka
bisa saling memotivasi, saling support agar temannya ini lebih taat kepada Allah. Ada PR-PR yang kita berikan kepada mereka untuk diamalkan dan dijaga bareng-bareng. Challenge kayak main games begitu bareng-bareng. Hal yang mengingatkan satu dengan yang lain. Esok ketemu lagi seminggu berikutnya dalam kajian untuk memahamkan Islam lebih lanjut lagi. Di situ kemudian saling kita cek. Gimana challenge-nya seminggu kemarin? Sukses atau tidak? Dan kerangka yang tadi saya sampaikan di materi, membangun akliyah dan nafsiyah dengan pola begitu, itu kita terapkan dalam program itu. Dan alhamdulillah banyak yang berubah setelah jalan sekitar 6 bulan, 3 bulan, banyak perubahan. Yang tadinya baru saja berhijrah, sebelumnya banyak maksiat, kemudian pengen dekat dengan Allah, pengen berubah menjadi takwa, akhirnya semangat dalam kajian tadi, menjalani program, dan di akhir program dia semangat banget ingin mendakwahkan Islam. Padahal baru saja berubah. Kenapa bisa seperti itu? Karena keimanan sudah tertancap, kemudian ketakwaan kepada Allah sudah terbina dan terbangun. Salah satu ketakwaan kepada Allah, salah satu perintah Allah adalah kita melaksanakan dakwah. Itu adalah salah satu cara kita untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah akan terbangun pemuda-pemuda yang punya kepribadian Islami. Dan alhamdulillah sudah kita praktekkan dan ada perubahan yang cukup signifikan. Hanya memang pemuda-pemuda yang dibina di program tadi memang belum bisa berperang karena target kita bukan untuk bisa perangnya. Jenis seri di sini yang kita maksud, kita ambil semangatnya mereka itu seperti apa. Karena realitasnya sekarang kita kalau jenis seri dulu yang dibina adalah skillnya mereka untuk bertempur di medan pertempuran selain ketakwaannya. Jadi skillnya yang dibina adalah bagaimana mereka keahlian perangnya, strategi perangnya, ilmu yang mendukung ke sana itu dimantapkan ya, disempurnakan. Kalau kita sekarang perangnya itu perang pemikiran, belum sampai perang fisik, kecuali di daerah-daerah yang memang dalam wilayah harus wajib jihad di sana karena dalam situasi peperangan. Kalau di sini kita dalam kondisi aman dan ada satu kewajiban yang sekarang belum tuntas kita laksanakan adalah kewajiban dakwah. Maka skill yang harus kita bina apa? Skill untuk dakwah tadi. Antum masing-masing punya potensi. Ada yang potensinya dakwah secara lisan, ada yang potensinya dakwah tulisan, ada yang pinter desain, ada yang pinter bikin video, ada yang pinter bikin acara, menyelenggarakan acara, ada yang pinter IT. Bahkan dengan IT sekarang dakwah bisa sangat efektif. Kalau manual kita bisa hanya menjangkau 1-2 orang, tapi dengan kecanggihan IT, sekali klik bisa mendakwai ribuan orang, puluhan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang terdakwai. Maka yang begini harus kita perdalam, kita siapkan lagi, agar kita sekualitas jeniseri, walaupun medan perang kita beda. Medan perang kita sekarang bukan pertempuran langsung secara fisik, tapi kita mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu, Mas Sigit. Halo? Iya, Ustaz. Sekian jawabannya. Baik, kalau tadi menyinggung soal wadah ya. Kalau wadah yang tadi kan bisa jangan berdakwah itu jangan sendirian ya, tapi perlu misalkan ada wadahnya seperti contoh tadi ada lembaga dakwah kampus. Nah, kalau kita tarik ke wadah yang lebih besar. Tadi juga seperti itu soal peradaban yang dulu kalau di zaman Muhammad Al-Fatih kan peradaban pada waktu itu kan wadah yang besar itu kan peradaban Islam. Nah, gimana kalau sedangkan pada zaman sekarang ketika kita ingin beriman kemudian wadahnya tersendiri itu pun bukan wadah yang mensupport untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan apanya, Mas Sigit? Nah, apakah bisa di dalam kondisi yang sekarang ini menjaga ketakwaan itu? Dan dilihat juga dari. Ya, baik, Mas Sigit. Tadi ditanyakan, kalau misalnya sekarang ini kan lingkungan kita, kehidupan masyarakat itu bukan kehidupan masyarakat yang Islami seperti hanya
kehidupan masyarakat di zamannya Muhammad Al-Fatih, zamannya peradaban Islam yang lainnya, zamannya sahabat dan zaman Rasulullah, yang lingkungan masyarakatnya sudah Islami. Bahkan aturan-aturan Islam dalam segala aspek kehidupan itu diterapkan, sehingga ketaatan seorang hamba itu menjadi mudah. Karena ajaran Islam tidak hanya mengatur urusan kita sebagai individu yang kemudian rajin sholat, rajin ibadah ritual saja, tapi juga ketika kita berinteraksi dengan manusia lain juga harus diatur dengan aturan Islam. Itu yang sebenarnya harus kita pahami. Nah, maka yang tadi saya jelaskan di awal, takwa itu juga tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbuat, ketika kita melakukan apapun sekecil apapun harus dalam rangka takwa kepada Allah. Maka tadi saya contohkan misalnya ngurusin pandemi begini juga harus dengan syariat Allah. Kalau ada rakyat kekurangan, dia nggak bisa makan, itu negara itu punya kewajiban untuk memberikan harta kepada mereka, disiapkan khusus alokasi di situ. Itu juga dalam rangka taat kepada Allah. Jadi takwa itu cakupannya luas dan semua itu harus kita laksanakan. Kalau kita kembali ke individu yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertakwa, ya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad. Kalau masyarakat itu seperti sebuah kapal. Masyarakat itu seperti sebuah kapal. Penumpang kapal ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di bawah mau ambil air, dia harus melewati orang yang di atas, kemudian baru mendapatkan air. Sebenarnya bisa, orang yang di bawah itu melubangi kapalnya saja. Tapi ini kalau kapal dilubangi, dan orang di atas tidak mengingatkan orang yang melubangi kapal tadi, tidak mencegahnya, maka ini kapal akan tenggelam bareng-bareng. Yang tenggelam tidak hanya yang melubangi kapalnya, tapi bareng-bareng semuanya. Ini menggambarkan bahwa Islam, Muslim, itu tidak bisa taat hanya sendirian. Taatnya harus bareng-bareng. Orang lain yang kemudian bermaksiat itu bisa berakibat, berimbas kepada diri kita kalau kita diam. Maka tadi saya sampaikan kita harus ada usaha untuk berdakwah. Nah, kalau sekarang ternyata masyarakatnya belum sesuai dengan Islam atau masyarakatnya belum Islami, apakah bisa kita ideal bertakwa? Saya katakan tidak bisa ideal banget. Maksudnya tidak bisa kemudian kita melaksanakan seluruh ketakwaan kepada Allah, menerapkan aturan Islam. Ada aturan-aturan tertentu yang nanti akan ada kendala tidak bisa kita terapkan. Khususnya aturan yang menyangkut urusan umum interaksi manusia dengan manusia yang lain. Tapi ini bukan alasan bagi kita untuk tidak bertakwa semaksimal mungkin. Kita usahakan semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah. Semaksimal mungkin yang bisa kita bisa. Sambil kemudian kita berusaha semaksimal mungkin juga untuk mendakwakan Islam agar lingkungan tadi itu berubah. Agar negeri ini menerapkan aturan-aturan Islam sehingga kita bisa bertakwa dengan mudah. Yang disampaikan oleh Rasulullah, Madinah itu kayak tungku. Madinah itu kayak tungku. Tahu tungku ya? Tungku untuk memanaskan besi baja yang mau dipakai untuk bikin pedang. Besi baja agar bisa jadi pedang yang tajam itu dipanaskan di tungku tadi. Ketika ini besi dipanaskan, maka zat-zat yang atau kotoran-kotoran yang ada dalam besi tadi itu akan keluar atau dibuang sehingga akan menjadi besi yang lebih murni atau lebih terjaga dari kotoran-kotoran yang ada dalam besi tadi. Artinya Pak Tungku itu membersihkan dari kotoran-kotoran tadi. Sama, kalau Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan menjaga masyarakatnya jadi bersih atau jadi taat kepada Allah. Jadi benar kata Mas Sigit bahwa takwa tadi akan tergantung bagaimana lingkungan kita juga bertakwa. Tapi bukan berarti kemudian ketika lingkungan kita atau masyarakat kita belum bertakwa, kemudian kita beralasan, oh sekarang masyarakatnya belum Islami, berarti saya wajar dong sekarang takwanya gini-gini saja. Itu tidak benar. Harusnya tetap takwa dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Yang belum kita bisa laksanakan adalah hal-hal yang nanti terkait dengan ketakwaan secara komunal. Contoh misalnya negara harus menerapkan aturan Islam dalam hal ekonomi. Kebetulan ini kampus jurusannya ekonomi Islam. Ya. Nah, yang begitu tidak bisa diterapkan individu kecuali dalam praktek transaksi saja ya, transaksi kecil, jual beli atau mungkin syirkah yang skala kecil itu bisa. Tapi kalau sudah urusan ekonomi makro, sistem ekonomi itu akan
bicara masalah bagaimana negara juga harus Islami. Maka teman-teman sekalian, kita juga, saya kembalikan kembali, harus berjuang benar-benar untuk bisa menerapkan Islam ini. Gimana cara berjuangnya? Dengan dakwah. Kalau Janissary dulu bercucur keringat, bercucur darah untuk berperang, sekarang kita harusnya bercucur keringat, bercucur darah untuk berdakwah. Kalau dakwah sekarang kayaknya nggak perlu bercucur darah ya, kecuali jalan, kemudian di jalan kena paku. Alhamdulillah. Mungkin bercucur keringat saja. Kayak saya sekarang bercucur keringat ini, panas. Ya, oke. Mas, sedikit begitu kira-kira kaitannya dengan kondisi masyarakat sekarang. Maka teman-teman ya, pemuda-pemuda jangan berhenti berdakwah ya, terus semangat dakwahnya seperti semangatnya pasukan Janissary. Jadi jangan pernah berhenti kecuali kemenangan itu sudah tiba. Dan kemenangannya kaum muslimin yang sejati itu di mana? Di surga, bukan di dunia ini. Maka terus berjuang dan terus berjuang. Silakan Mas Sigit. Baik, mungkin itu saja ya yang untuk sesi diskusi kali ini, karena waktu juga sudah mau maghrib, tadi sudah diingatkan. Baik, mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Insya Allah, semoga masih bisa dipertemukan kembali. Baik. Nah, gitu teman-teman pemirsa RDH yang dirahmati Allah, tadi sudah ngobrol tentang bagaimana seorang Janissary itu, bahwa memang apapun yang dilakukan itu harus berdasarkan keimanan, bahwa semua yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu. Jadi semangat dalam berbuat itu bukan hanya semangat oleh yang kelihatan mata seperti tadi yang dicontohkan ketika datang masjid dikasih uang sekepok, itu kan bukan seperti itu. Tapi di mana pahala itu yang kita cari. Bagaimana sesuatu yang Allah janjikan kepada kita itu, yang mungkin kebanyakan orang sekarang itu nggak melihat itu, lupa. Alhamdulillah. Padahal itu yang buat bekal kita di menuju kehidupan yang selanjutnya. Jadi di sini bisa disebutkan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus sesuai apa yang diinginkan Allah SWT. Baik itu secara individu sendiri, kayak individu dengan Allah ya, kayak ibadah, sholat, kemudian individu dengan diri sendiri, kayak makan, minum itu diatur juga sesuai cara Allah, dan juga oleh negara. Individu dengan negara ya, dengan sesama yang lain. Itu harus diatur juga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah yang menciptakan kita semua kan. Jadi apa yang Allah inginkan itu harus kita laksanakan. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Janissary pun seperti itu. Mereka melakukan semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang mereka sampaikan, entah itu halangan rintangnya itu seperti apa, kalau itu udah kata Allah, yaitu yang harus dilaksanakan. Nah, mungkin demikian ya kajian pada sore kali ini. Nah, tapi sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Ustaz Hidayat, satu kata, monggo Ustaz. Iya, kembali ke tema tadi, bicara masalah kehebatan pasukan Janissary yang sangat melegenda di masa peradaban Turki Utsmani. Kalau latihan fisiknya, strategi perangnya, kemudian cara bertempurnya, barangkali di peradaban lain pernah juga muncul pasukan-pasukan yang kekuatan fisiknya bisa dilatih. Teknologi perangnya bisa dibuat. Strategi perangnya bisa disusun. Tapi yang membedakan pasukan itu menjadi sangat luar biasa, sangat hebat. Justru bukan hanya itu semua. Tapi yang lebih penting lagi adalah kekuatan keimanan mereka dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu didorong oleh kekuatan percaya, keimanan kepada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Dan teman-teman sekalian, dengan itu mereka bisa melihat
kemenangan di depan mata mereka, walaupun kemenangan itu belum terjadi. Dengan apa mereka melihatnya? Dengan janji dan kabar dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga kalau kita berdakwah, ya, kalau kita itu mau bertakwa kepada Allah, ada janji yang diberikan kepada kita. Dan kejar janji itu, dan itu akan menjadi energi yang luar biasa. Keimanan kita kepada yang gaib akan membuat kita terus bersemangat, terus berdakwah, terus taat kepada Allah, dan terus berjuang sampai kemudian kita kembali kepada Allah dan mendapatkan janji Allah di surganya kelak. Sekian ya, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh yang benar, yang hak itu datangnya hanya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Selamat berbuka puasa nanti setelah kita mendengarkan azan maghrib, dan ini masih ada beberapa hari lagi, sudah mau masuk 10 hari akhir Ramadan. Semangatlah beribadah di bulan Ramadan dan jadikan Ramadan ini sebagai momen yang luar biasa diberikan oleh Allah untuk menempa takwa kita kepada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman pemirsa RDH, kajian sore hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ustadz Hidayat Arifianto yang telah bersamai kita untuk memberikan ilmu pada sore hari ini. Nah, insya Allah RDH ini besok masih ada lagi kajian bersama RDH. Nanti saksikan saja di live streaming Facebook di Ramadan di Hanfara. Kemudian turut bantu mendakwahkan Islam pertama itu dengan men-share video-video dari Ramadan di Hanfara. Insya Allah teman-teman bantu mensiarkan Islam dan mendakwahkan Islam. Baik, mungkin demikian dari saya. Banyak kesalahan dari saya itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.